Hai Bukmals, welcome to the Cozy Library. Hari ini aku mau rekomendasiin buku heartwarming Jepang yang baru mau terbit, yaitu Kitchen karya Banana Yoshimoto. Jadi, Kitchen ini sebenarnya itu adalah buku yang bestseller banget di seluruh dunia, tapi kayak belum ada yang nerjemahin ke Indonesia. Dan karena itu juga akhirnya penerbit Haru tuh nerjemahin Kitchen ke bahasa Indonesia. Penasaran kan karena bukunya best-selling banget di seluruh dunia? Jadi yuk kita bahas, tapi sebelum itu buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya biar kamu bisa dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Oke, thank you for subscribing and let's go! Jadi pertama-tama aku mau ceritain dulu Kitchen ini tentang apa sih. Jadi Kitchen ini adalah short stories. Ada 2 short stories di dalam Kitchen, tapi dua-duanya memiliki tema yang sama, yaitu kehilangan dan bagaimana kita bisa berbahagia bahkan di dalam kesedihan dan kehilangan. Itu tema yang relatable banget sama semua orang, karena kata-kata semua orang kan pasti pernah kehilangan seseorang atau sesuatu yang berharga ya. Nah, kalau di kisah pertama, si tokoh kehilangan orang tuanya. Di kisah kedua, si tokoh kehilangan kekasihnya. Jadi ada 2 kasus yang berbeda. Dan kalau kita lihat ya, biasanya kita tuh suka ngejudge duluan kayak, oh ya kehilangan kekasih sih masih bisa ada yang baru. Kalau orang tua sih ya gak akan ada gantinya gitu kan, keluarga. Tapi dua-duanya ini sama-sama mengalami perasaan kehilangan yang hebat. Dan mereka tuh merasa mereka ini harus cepet-cepet pulih gitu. Padahal orang yang kehilangan tentunya kayak ada lubang di hati mereka yang gak bisa ditambal secepat itu. Jadi Kitchen ini tuh pas baca itu rasanya kayak memeluk kita banget gitu loh, karena kata-katanya hangat, banyak quotes yang relatable dan deep banget. Dan salah satu quotes yang aku suka, aku akan bacain. Memang malam kesepian yang mencekik pasti akan datang lagi, dan firasat itu membuatku jengkel. Aku merinding membayangkan pengulangan kehidupanku. Walaupun begitu, hebatnya fakta bahwa pasti ada detik saat tiba-tiba aku bisa bernapas lega, membuat dadaku berdebar-debar dengan harapan. Jadi dia bilang ya pasti saat-saat yang gak enak itu tuh di dalam hidup kita mungkin akan terulang lagi. Tapi ya kita nggak bisa menyerah begitu cepat sama kehidupan, karena ada loh saat-saat kita bisa bernapas lega. Nggak semuanya di dalam hidup itu ya masalah dan masalah gitu. Pasti ada saat-saat kita bisa bahagia. Nah, yang aku suka, aku lebih keinget sih cerita kedua ya, karena kan cerita kedua itu cerita terakhir yang aku baca, jadi lebih ngena sih menurutku ya. Si tokoh ini tuh punya kekasih yang dia tiba-tiba meninggal di suatu kecelakaan. Nah, adik si kekasih ini namanya Hitoshi. Nah, adiknya Hitoshi itu Hiragi. Nah, Hiragi ini juga punya pacar namanya Yumiko-chan. Si Yumiko ini pada malam itu juga dianterin pulang sama Hitoshi, si kakaknya Hiragi, si pacar si tokoh utama. Complicated ya. Pokoknya si Hitoshi lagi nganterin pulang Yumiko-chan karena waktu itu udah lumayan malam, dan mereka kecelakaan di suatu perempatan dan dua-duanya langsung meninggal di tempat. Jadi si Hiragi sebagai adik dia kehilangan kakak sama pacarnya sekaligus, sementara si tokoh utama kehilangan pacar kekasihnya yang dia tuh udah ngerasa klop banget sama si Hitoshi. Jadi 2 orang ini tuh sama-sama merasa kehilangan, tapi cara pelampiasan mereka tuh berbeda. Kalau si tokoh utama ini dia lebih memilih jogging ke tepi sungai di mana dia dulu selalu bertemu sama kekasihnya di situ. Sementara si Hiragi, adiknya Hitoshi ini, dia lebih memilih cara yang lumayan nyentrik, yaitu dia pakai seragam pelaut dari pacarnya. Jadi si Hiragi ini tuh dia masih SMA gitu, dan kalau di Jepang kan ada yang namanya seragam pelaut yang suka ada di anime. Kamu lihat kan yang begitu bentuknya, yang sailor gitu, lucu banget. Tapi gara-gara pacarnya meninggal dan si Hiragi merasa itu benda peninggalan yang penting dari Yumiko-chan, akhirnya dia pakai itu ke sekolah setiap hari. Jadi bayangin cowok pakai seragam cewek, ya gimana orang-orang tuh nggak aneh gitu. Tapi itu tuh sebegitu kehilangannya dia, dan 2 orang ini tuh melampiaskan kehilangannya dengan cara yang berbeda. Tapi aku suka sih karena lambat laun tuh mereka bisa belajar kalau nggak selalu yang namanya kesedihan itu berjalan selamanya. Dan di dalam sini tuh kelihatan banget depresi mereka gitu ya, kayak kapan sih ujung dari kesedihan ini akan berakhir di dalam diriku gitu. Mereka tuh pingin lepas dari yang namanya kehilangan dan kesedihan, tapi nggak bisa.
tapi mereka selalu mengenang si orang yang udah meninggal itu. Menurut aku ini relatable banget ya, karena aku sempat baca quotes dan tanggapan dari Dr. Jamie di Instagramnya penerbit Haru yang bilang kalau seringkali kalau ada orang yang kehilangan, itu tuh kita selalu menuntut buat mereka tuh pulih cepat-cepat. Ya padahal lubang itu tuh nggak bisa ditutup dengan cepat. Betul banget sih, aku ngerasain banget di cerita Kitchen ini. Sementara di yang pertama, ini ceritanya si tokoh utama ini kehilangan keluarganya, dia sebatang kara. Lalu ada satu keluarga yang mengadopsi dia. Jadi keluarga terakhir si tokoh utama ini neneknya, dan neneknya akhirnya meninggal karena udah tua. Dan karena neneknya ini baik, suatu hari pas neneknya udah meninggal, ada keluarga yang mengadopsi si tokoh utama. Dan keluarga itu punya anak cowok seumuran si tokoh utama. Akhirnya mereka jadi sahabatan gitu. Pada akhirnya juga, karena semua orang tentu akan meninggal ya, si temannya tokoh utama ini, si anak cowok itu juga mengalami yang namanya kehilangan. Dan mereka berdua sama-sama berkubang di dalam lubang yang namanya kesedihan. So bener-bener ini buku vibes-nya tuh heartwarming, sedih, tapi calming banget. Bukan buku yang membuat kamu merasa depres atau gimana tentang kesedihan, tapi itu merasa kamu disupport, merasa kamu dimengerti, dan kamu merasa dipeluk waktu baca buku ini. So, buat kamu yang pingin buku yang ringan, memeluk, bener-bener hangat banget, this is totally a recommendation guys. Dua cerita, jadi kamu nggak akan bosen bacanya. Dan seperti biasa, buku Jepang itu banyak metaforanya. Juga baca cerita yang kedua itu aku merasa ceritanya lumayan magical, sementara di yang pertama itu lebih ke real life sehari-hari. Sebenarnya masih banyak banget quotes Kitchen yang aku save, tapi tentu nggak bisa aku bacain semua ya. Jadi kamu harus coba baca Kitchen sendiri. Dan Kitchen ini akan rilis tanggal 30 April, yeay! Alias besok. Jadi cepetan ikutan pre-order ya Kitchen. Dan merchandise yang dikasih juga lucu-lucu. Kalau nggak salah ada tatakan gelas gitu, karena ini kan namanya Kitchen ya. Dan juga ada peralatan makan ya setahu aku. Dan ada kode referral aku biar kamu dapet diskon waktu kamu mesen Kitchen, yeay! Yaitu diskon. Ada kodenya, aku akan tulis di sini. Jangan lupa di screenshot sekarang ya, screenshot dulu. Siapa tahu kamu butuh nanti waktu kamu mesen Kitchen. Cara klaim kode diskonnya adalah kamu ke Shopee penerbit Haru. Kalau Kitchennya belum ada, kamu coba masukin buku lain dari Shopee Mall penerbit Haru ke keranjang. Lalu ketik kode di voucher toko ya, bukan di voucher Shopee tapi di voucher toko. Ketik kode aku. Nah, terus klaim, nanti kamu akan dapat vouchernya. Disimpan dulu aja. Besok waktu kamu pre-order Kitchen, itu bisa kamu pakai. Oke banget kan? Udah bukunya bagus, dapat diskon lagi. Dan aku rasa in this gloomy times of pandemic ya, buku ini tuh memberi secercah cahaya gitu. Jadi aku beneran suka banget karena buku ini insightful. Dan this book reminds me of, buku ini mengingatkan aku pada I Saw the Same Dream Again, salah satu buku Jepang favorit aku. Dan juga Goodbye Fairy, itu sama-sama buku tentang kehilangan. Dan juga apalagi ya, I Want to Eat Your Pancreas aku rasa. Jadi vibes-nya tuh beneran soft, light, calming. Buat kamu yang perlu buku calming, you have to read this book. Nah, sedikit yang tadi aku lupa ceritain adalah kenapa buku ini judulnya Kitchen. Jadi di akhir cerita pertama, aku baru mengerti kenapa buku ini judulnya Kitchen, yaitu karena dapur itu selalu menjadi tempat yang hangat, tempat berkumpulnya orang, tempat memori. Karena waktu kita masak bersama di dapur ya, atau kita memasak sesuatu buat orang lain, rasanya jadi kenangan yang indah gak sih? Dan kalau kita dekat-dekat dapur tuh selalu terasa kehangatan orang-orang yang masak buat kita di situ. That's why judulnya adalah Kitchen. Dan si tokoh utama di cerita pertama ini unik banget karena dia ini suka tidur di dekat dapur. Orang lain sukanya tidur di kamar, dia suka tidur dekat kulkas, dekat dapur, terutama dekat kulkas. Unik banget kan? Jadi gimana nih? Penasaran nggak nih sama Kitchen? Yuk cepetan pre-order mumpung masih ada merchandise, masih diskon. Nanti kalau udah lewat pre-order udah nggak bisa lagi pakai kode diskon aku. So cepetan pakai kode diskonnya. Thank you juga buat kamu yang udah pakai kode diskon aku. Kamu udah mendukung aku sebagai seorang content creator. I'm so thankful for you guys. Thank you ya. Juga kalau ada temennya yang beli Kitchen, boleh dikasih tahu nih kode diskon aku. Soalnya unlimited kok. Jadi gak usah khawatir kamu bakal kehabisan atau gimana. Oke, thank you semuanya. I hope you will read this book. Kalau udah baca, boleh komen-komen di bawah ya. Thank you for watching. Happy reading and bye-bye.